Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah, melalui kesempatan khutbah siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan segenap jamaah umumnya, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan berusaha menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita manfaatkan setiap pemberian Allah apapun wujudnya, baik itu yang berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat materi, nikmat amanah, profesi, kedudukan, dan semuanya hanya untuk menambah-nambah bekal takwa. Karena apa? Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi tidak ada bekal yang lebih baik daripada itu. Tetapi seringkali justru ini yang paling kita lupakan. Kita seringkali sibuk bekerja keras, ya, membanting tulang untuk mengumpulkan bekal pensiun setelah kita berhenti bekerja. Padahal itu sangat singkat untuk bisa kita nikmati. Mengumpulkan bekal pensiun tidak keliru, asal jangan kita melupakan juga bekal ketika kita harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takwa tadi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita berharap syafaatnya di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah, alhamdulillah, pada hari ini Allah telah memperjalanan kita untuk bertemu dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat, tanggal 23 Syawal. Ini artinya bahwa sudah 23 hari yang lalu Ramadan meninggalkan kita. Oleh karena itu, sebelum berakhir Syawal ini, mari kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Apakah nilai-nilai kesalehan, nilai-nilai kebajikan yang selama 1 bulan kita perjuangkan, kita kerjakan di bulan Ramadan ini, di hari yang ke-23 ini, apakah betul-betul masih ada, masih kita kerjakan? Apakah di hari yang ke-23 ini kita masih memiliki komitmen untuk secara konsisten menjalankan nilai-nilai kebaikan yang telah kita perjuangkan itu? Karena ma'asyiral muslimin hafizakumullah, andaikan saja Ramadan bisa berbicara, andai saja Ramadan bisa ngomong, maka Ramadan akan berwasiat kepada kita, wahai saudaraku yang terkasih, selepas aku meninggalkanmu, tolong jangan lupakan aku, karena insya Allah aku akan menemuimu pada 6 hari di bulan Syawal, pada setiap hari Senin dan Kamis, pada setiap tanggal 13, 14, 16 Ayyamul Bid, dan pada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa lainnya. Mengapa demikian? Kata Ramadan, karena agar engkau selalu dekat denganku, dan aku akan menunggumu dan menyambutmu di pintu Royan, yaitu pintu surga khusus untuk ahli puasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, Ramadan akan mengatakan kepada kita, wahai saudaraku terkasih,
Selepas aku meninggalkanmu, jangan biarkan Al-Qur'anmu dipenuhi dengan debu, karena tidak lagi pernah dibuka. Bacalah terus Al-Qur'an, tadaburi, ya, pelajari dan amalkan menjadi pedoman hidup. Minimal kita harus membacanya. Karena apa? Selama Ramadan kau telah membiasakan diri untuk tadarus Al-Qur'an, ya, maka janganlah kemudian hari ini kau biarkan Al-Qur'an tergeletak tanpa pernah disentuh. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an fi ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi yang membacanya pada hari kiamat. Al-Qur'an akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga, Ramadan akan berpesan kepada kita, wahai saudaraku terkasih, selepas aku meninggalkanmu, janganlah kau tinggalkan sholat malam, qiyamul lail, karena selama Ramadan kalian telah mengerjakan sholat tarawih, sholat witir terus selama 30 hari penuh. Oleh karena itu, kerjakanlah qiyamul lail meskipun tidak sebanyak yang kau kerjakan di bulan Ramadan. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam hendaklah kalian kerjakan sholat tahajud sebagai tambahan ibadah bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kamu semuanya di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang berkah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Salat malam inilah sarana yang paling tepat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap alam Allah Subhanahu wa taala menunggu kita. Oleh karena itu, mari kita sambut Allah Subhanahu wa taala melalui salat malam kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang keempat, Ramadan akan berpesan, wahai saudaraku terkasih, setelah aku meninggalkanmu, janganlah engkau berhenti melakukan amalan-amalan kebajikan yang pada saat itu aku mendampingimu. Walaupun kebajikan itu adalah sedikit, tapi terus lakukan, karena sebaik-baik amalan itu adalah yang dilaksanakan secara kontinu. Ya, khairul amali adwamuha wa in qal. Sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara terus-menerus biarpun sedikit. Karena amal yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi akhlak bagi kita. Akhlak itu hanya terbentuk ketika kita membiasakan diri kita, membiasakan kehendak yang ada dalam diri kita, membiasakan keadaan jiwa untuk senantiasa memunculkan perbuatan-perbuatan yang mulia. Itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama Ramadan kita telah dibiasakan untuk melaksanakan sedekah dan sedekah. Kita diringankan oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus amalkan ini sebagai bagian dari hidup kita untuk keberkahan rizki kita. Inilah sebabnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika memformulasikan tentang nilai-nilai Syawal misalnya, yaitu nilai-nilai peningkatan dari apa-apa yang telah kita peroleh selama Ramadan itu, Kanjeng Sunan Kalijogo mengemukakan 4 L. L yang pertama adalah lebaran. Lebaran adalah ungkapan kebahagiaan setelah kita mendapatkan kemenangan, yaitu menyelesaikan ibadah puasa kita. Tapi kita tidak cukup hanya lebaran, tapi kata Sunan Kalijogo kita harus juga luberan. Apa yang kita miliki hendaklah meluber kepada orang lain. Rizki kita sebagian harus juga dinikmati orang lain, karena itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita miliki itu dinikmati orang lain, bersyukurlah kita, semakin bersyukurlah kita. Dan semakin sedikit rizki kita dinikmati oleh orang lain, semakin tidak bersyukurlah kita.
Jadi itulah sebabnya kemudian disusul dengan L yang ketiga, yaitu leburan. Kita melebur ke dalam tengah-tengah masyarakat kita. Kita hidup bersama dengan masyarakat kita dengan menghilangkan sifat sombong kita. Perasaan sombong, merasa hebat, merasa paling baik, itu hendaklah kita hilangkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Sesungguhnya manusia itu membutuhkan orang lain untuk saling mengisi dan saling berbagi. Janganlah kita merasa yang paling hebat di antara orang lain, karena tanpa orang lain kita tidak pernah berarti apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya, jadi orang kaya pun tidak akan ada artinya tanpa ada orang miskin dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, L yang keempat adalah laburan. Kita harus melabur diri kita, ya, memperbaiki penampilan kita, bukan hanya penampilan secara fisik, tetapi juga kondisi batiniah yang akan melahirkan tampilan fisik itu. Karena apa? Ujung atau pangkal dari setiap ibadah di dalam Islam itu adalah akhlak. Semua ibadah di dalam Islam itu muara terakhirnya adalah untuk membantukan akhlak, yang merupakan misi dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi indikasi keberhasilan ibadah kita itu dilihat sejauh mana ibadah kita itu berdampak pada baiknya akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendidik kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan yang paling penting adalah Allah nanti wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbil hamd anta khairur rahimin.